apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka lakukan? Mari kita dengar apa kata penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bandung. Ada suatu aliran yang kalau kita memasuki masjid itu dianggap sebagai najis. Nah, saya melihat betul-betul terjadi ini saat tetangga saya berteduh di pinggir masjid itu, tetapi dia itu langsung mengatakan, "Bu, maaf, ini bukan tetap berteduh, ibu berteduh saja di sebelah sana," gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, tindakan saya ketika saya berwawancara dengan ketua itu, aliran itu, ya Bu, Pak, tidak seperti itu katanya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya belajar moderasi beragama ini, saya bisa memberikan suatu pemahaman kepada mereka bahwa setiap ajaran yang ada dalam agama Islam itu sama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aliran itu bisa menerima kami menjadi jamaahnya dan bisa sholat berjamaah di masjid itu. Terima kasih. Ya, saya mendengar, dan di sini saya mendapatkan solusi untuk andai di lingkungan kita ada kajian-kajian remaja yang dikira mengkhawatirkan, dan saya akan melakukan dengan santun pendekatan kepada remaja di lingkungan keluarga masyarakat sekitar, dan berkolaborasi dengan lingkungan dengan stakeholder yang ada, dan mengarahkan secara santun kepada dengan bermoderasi beragama. Terima kasih. Saya mendengar istilah-istilah baru moderasi beragama dalam pelatihan ini. Saya melihat wajah-wajah tercerahkan, Pak, setelah di pelatihan ini. Maka saya akan melakukan, saya akan mendalami lagi lebih lanjut materi yang sudah Bapak share, supaya saya lebih pede dalam mengajarkan kepada yang lain. Terima kasih. Mangga. Ya, saya melihat ada potensi celah perbedaan dari keyakinan keluarga saya yang memiliki aliran-aliran pesantren. Saya melihat adanya komunikasi di WA yang menunjukkan gejolak atau frontalnya keyakinan itu sendiri. Maka setelah mengikuti acara ini, saya akan sosialisasikan, bila kita tidak bisa sebingkai dalam keimanan, mari kita satu bingkai dalam kebangsaan melalui moderasi beragama. Saya melihat di komplek saya itu ada satu keluarga yang beda, kata orang-orang ya. Kemudian saya coba menghubungi, ternyata mereka hanya berbeda dalam berpakaian saja, berbeda dari pada umumnya. Ternyata ibadahnya sama, segalanya sama, hanya asumsi orang saja. Iya, dengan penampilan seperti itu menimbulkan asumsi orang yang berbeda. Akhirnya setelah saya melihat, ternyata seperti kita juga sama, dan saya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan di sini. Mudah-mudahan keluarga itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Saya mendengar setelah mengikuti diklat ini banyak sekali ilmu tentang moderasi beragama, sehingga lebih meyakinkan saya ternyata pemahaman saya tentang moderasi beragama selama ini banyak yang belum tepat, ya. Kemudian saya melihat pun di daerah lingkungan rumah ada beberapa aliran yang memang tidak diterima oleh masyarakat, tapi setelah saya mendekati, setelah saya mengikuti, dan setelah saya masuk ke dalamnya, ternyata sama aja, sama seperti kita, hanya dari sama seperti Bu Haji ya, dari berpakaian, dari cara mereka berpendapat itu memang berbeda untuk perbedaan itu. Dan setelah saya mengikuti ini, insya Allah saya akan berusaha mendekati lebih lanjut lagi, dan saya pun akan mendekati kepada masyarakat yang tidak mau menerima mereka. Terima kasih. Silakan. Ya, saya mendengar ada himbauan bahwa seluruh
umat, ya bukan umat Hindu saja. Ini terkait dengan tempat peribadatan di Sipur 9, Pak. Jadi mendengar ada himbauan tidak boleh memasuki wilayah kesatuan, di mana pura kami hanya di situ di tempat kesatuan Sipur 9 Pura Wirasatya Dago. Nah, kemudian melihat beberapa umat itu resah akan tempat peribadatan, bahwa tempat peribadatannya itu tidak boleh berkunjung ke sana, tidak boleh beribadat ke situ. Maka saya berinisiatif memanggil ketua lembaga dan lembaga keagamaan untuk diajak berkoordinasi audiensi ke kesatuan. Dan kemudian hasilnya itu saya sebar ke grup-grup, ke komunitas, dan akhirnya umat menjadi paham, kemudian suasana kondusif kembali. Dengan nama yang membuat kita rada gimana gitu ya. Kemudian saya melihat ke sana, ke sana ke tempat yang mendirikan majelis taklim baru, ternyata biasa aja, tidak ada yang mengkhawatirkan gitu. Kemudian saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bersama Bimas untuk menghadiri tempat di sana. Apakah betul itu majelis taklim yang membuat agak-agak gempar gitu? Ternyata alhamdulillah tidak ada. Itu aja. Ibu dari Bimas di sini ya, kota ya? Ya. Enggak, saya minta bantuan ke Bimas Kota. Kecamatan KUA semua. KUA semua ini. KUA semua. Kecamatan itu adalah pendangkalan akidah. Dan saya melihat dan yakin mereka berkata seperti itu karena mereka belum tahu dan belum memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan moderasi beragama. Mohon jangan dulu bubar. Yang lain. Dan nanti sekiranya ada pembicaraan dari mereka kembali membahas akan hal itu, insya Allah akan saya sampaikan makna yang sesungguhnya dari moderasi beragama itu, bahwa tidak seperti yang mereka pikirkan. Siap, mungkin saya berbeda sebagai ketua MUI, akan lebih ke positif, Pak. Saya melihat rumah toleransi. Saya mendengar rumah toleransi, saya melihat semangat kerukunan, semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Tindak lanjutnya, mereka akan dijadikan model rumah moderasi beragama. Harus beda kan? Ini guru saya. Ini kasusnya sama dengan yang tadi Bapak. Oh gitu, nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Saya mendengar ada tetangga yang terpapar dengan aliran radikalisme ya, pada waktu itu. Kemudian juga saya melihat memang ada perubahan sikap ya, dalam cara berpakaian, cara berkata-kata pun juga memang agak beda dengan yang lainnya. Kemudian tindak lanjutnya pada waktu itu dia ingin ketemu dengan saya, nah akhirnya saya memberikan pemahaman tentang pentingnya beragama yang rahmatan lil alamin. Saya belum pernah mendengar moderasi pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang anak itu udah baik lagi. Terima kasih. Dilanjut. Ini masih ada beberapa. Saya mendengar di lingkungan saya bahwa moderasi beragama itu akan mencampur adukan ajaran. Jadi setelah saya melihat kegiatan di moderasi beragama, ternyata apa yang diasumsikan oleh mereka itu ternyata tidak benar. Dan insya Allah saya akan melakukan klarifikasi kepada mereka bahwa beragama itu bukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa juga. Saya kebetulan bukan siapa-siapa Pak. Saya mendengar ada pertentangan praktek pelaksanaan fikih ibadah di ajaran umat Islam. Dan saya lihat itu bersumber dari semangat untuk konsisten atau disiplin mempertahankan satu bentuk fikih ibadah yang dia yakini. Maka dari itu saya akan memandang perlu ada edukasi, pemahaman tentang perbandingan mazhab, di mana perbedaan itu bukan perbedaan letak, karena semua yang berbeda bersumber dari satu itu Al-Quran dan Sunnah, cuman berbeda metode dalam penetapan hukum. Itu mungkin. Terima kasih. Banyak.
Ya baik, saya beberapa waktu yang lalu mendengar mengenai penggunaan pengeras suara. Ternyata banyak muncul kasus bahwa artinya pendek kata memojokkan pihak pemerintah dengan berbagai hal, yaitu dengan dilarangnya menggunakan pengeras suara. Setelah diperhatikan, dilihat ternyata apa yang ada di benak mereka itu tidak dibekali, dibekali atau tidak dikuatkan dengan keilmuan. Hanya baru sepintas langsung mereka dengar, langsung mereka sebarkan, itu kan hoax. Berarti kan kata Al-Quran itu fata bayanu, ya, harus dicek and recheck dulu. Nah, dengan demikian ternyata dengan pemahaman itu mereka masih dangkal karena bersifatnya taklid, bukan tabi ya. Oleh karena itu kami berikhtiar untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka ketika mendapatkan info itu tidak langsung secara frontal, tapi bagaimana istilah bahasa kita itu China herang lautnya benang. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kapolres. Kondisi aman? Aman. Saya melihatnya melihat Kota Bandung. Jadi Kota Bandung ada kesenjangan sebetulnya. Jadi kita tidak boleh merasa dalam posisi zona aman. Zona aman ya fisikal, tapi ada secara terasa ada kesenjangan sosial yang diakibatkan persoalannya adalah benteng sosial, ekonomi, tapi agama yang disulut. Nah, saya melihat ada beberapa komunitas yang tidak terangkat ini, angkat persoalan-persoalan kecil ini. Jadi ada perbedaan jelas antara si papa dan si miskin, si kaya dan si miskin. Itu apalagi ditunjang dengan high tech itu bisa membuat kesenjangan sosial, tapi itu tidak bisa ditahan jaga. Sebab itu solusinya saya akan membuat semacam penengah wasit melalui rumah moderasi agama. Terima kasih. Saya melihat, saya mendengar sebuah teori tentang expert analisis dalam pelatihan ini, dan saya melihat fakta di lapangan masih banyak tokoh masyarakat, tokoh agama yang belum mampu menyelesaikan sebuah permasalahan di masyarakat sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka saya akan melakukan sebuah kegiatan bersama tokoh masyarakat untuk menerapkan teori aspek analisis di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Ya. Kejadian kurang lebih pukul 11.57 menit. Saya tadi mendengar suara adzan, panggilan untuk melakukan sholat Jumat. Di satu sisi saya melihat, tadi barusan mendengar, sekarang melihat. Di satu sisi melihat umat Islam berdatangan ke masjid, dan di satu sisi melihat saudara-saudara kita yang sedang berkumpul di pinggir masjid, yaitu ada Pak Iman, Pak Maman, juga Pak Nengah, Tenggara, Pak Sandi, dan lain sebagainya. Nah, dia saling mendukung, Pak. Artinya untuk melakukan ke saya sholat Jumat. Intinya bahwa di antara saudara-saudara kita termasuk muslim dan muslim, kenyataannya adalah betul-betul terjalin komunikasi yang baik, menjalin persaudaraan, sehingga terjadi moderasi beragama kelihatan. Dan insya Allah tindak lanjutnya untuk lebih ditingkatkan lagi untuk menjalin komunikasi persaudaraan antar sesama umat beragama. Sekian.
sekitar bulan November 2021 saya mendengar dari beberapa rekan-rekan bahwa di salah satu kelurahan di Buah Batu, khususnya di Cijaura, ada satu kelompok yang dikenal dengan kelompok R26. Ini sebetulnya sudah ramai juga. R26 ini satu kelompok yang menganggap ada Rasul yang ke-26, yaitu Haji Rosi. Nah, kemudian saya melihat ternyata setelah kita selidiki ke sana, memang dari cara mereka berpakaian, bersikap, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar memang sangat bertolak belakang, dan pada akhirnya klimaksnya terjadi dalam sebuah peristiwa kericuhan dan tindakan anarkisme dari masyarakat. Melihat dan mendengar hal tersebut, saya bersama tokoh agama, bersama Muspika dan pihak lain yang punya kepentingan bersama-sama memberikan penjelasan baik kepada kelompok tersebut dan juga kepada masyarakat sekitar, bagaimana agar walaupun mereka berbeda pendapat, berbeda dalam pemahaman, tetapi harus tetap dalam bingkai persatuan. Setiap orang boleh berbeda, tetapi pada intinya semuanya harus tetap dalam tatanan persatuan kekeluargaan. Warga saya sendiri ada pemuda yang berbuat keonaran, dan saya melihat bahwa dia itu melakukan minum-minuman keras, kemudian memecahkan kaca di salah satu warga. Kemudian saya sendiri langsung memberikan arahan kepada beliau bahwa yang namanya tindakan minum-minuman keras itu tidak baik dalam agama. Kemudian kita sebagai warga yang baik tentunya harus menjaga kondisivitas lingkungan kita. Oke, cukup sekian.